wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Project Backend Flutter untuk menampilkan API penjualan untuk aplikasi e-commerce dengan memanfaatkan REST API. Oke, langsung saja. Data API yang kita gunakan adalah Platzi Vector API. Nah, data API ini dapat digunakan dengan proyek jenis apapun yang membutuhkan produk, kategori, user, atau pengguna, autentikasi JWT, dan pengguna dalam format JSON. Nah, kita dapat menggunakan API ini untuk membuat prototipe e-niaga dan mempelajari tentang cara terhubung ke API dengan praktik terbaik ke mode pengembangan aplikasi mobile maupun web. Dan ini adalah data API-nya, di mana terdapat banyak sekali data yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita kelola, seperti ada gambar furniture, kursi ya, dan juga ada fashion. Nah, ini fashion dan banyak lagi lainnya. API ini mencakup beberapa fitur seperti pagination, autentikasi dengan JWT, upload file, sharing produk berdasarkan kategori, buat pengguna, dan verifikasi jika ada seluruh operasi CRUD, file, tukang pos, dan insomnia, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya, kita akan beralih ke codingan yang telah kita buat. Pertama, kita masuk ke Pubs YAML, di mana Pubs YAML ini kita harus memasukkan nama project sesuai dengan nama project yang akan kita buat. Nah, dan ada beberapa yang harus kita install di bagian Pubs YAML. Pertama ada Cupertino Icons, Flutter Iconly, Card Swiper, Fancy Shimmer Image, Fake Transition, dan Provider. Dan ini merupakan versi-versi yang akan kita gunakan. Selanjutnya, di bagian aset, kita harus mengaktifkan beberapa aset image, yaitu ada avatar, admin, customer, dan warning. Nah, di bagian aset ini, di bagian filenya, sudah kita masukkan gambar ya. Ini ada admin, avatar, customer, warning. Selanjutnya, di bagian library, pertama itu ada cons. Nah, di bagian cons ini merupakan constraint base URL-nya, di mana base URL-nya sesuai dengan alamat API yang akan kita gunakan. Terus ada global colors, di mana berisikan warna-warna yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada model. Nah, kategori models ini menyesuaikan dengan API yang kita gunakan. API yang kita gunakan tadi ada beberapa gambar fashion, terus ada furniture yang berisikan ID, nama, dan gambarnya. Terus untuk produk modelnya ada ID, judul, price atau harga, deskripsi, kategori, dan gambar yang akan ditampilkan. Terus untuk user modelsnya ada ID, alamat emailnya, kata sandi, nama, role, avatar. Selanjutnya di bagian library screens ada kategori screens. Selanjutnya ada feed screens, home screens, product details. Nah, selanjutnya ada user screens. Nah, di bagian library service ada API handler. Selanjutnya ada widgets. Widgets ini ada beberapa kategori. Pertama ada icon, kategori widget, feed grid, feed widget, cell widgets, ada user widgets. Nah, yang terakhir ada main dart. Oke, selanjutnya kita masuk ke terminal. Di bagian terminal kita bisa memasukkan Flutter Pubget, selanjutnya Flutter Run. Setelah berjalan dan Flutterannya berhasil, lalu kita buka emulator, dan ini merupakan tampilan Flutter backend yang sudah kita buat. Gambar tampilan depannya yaitu ada gambar sepatu. Terus di bagian produk ini ada furniture berupa kursi, ini gambar detailnya, ada harga, judul, terus deskripsinya. Selanjutnya di bagian ini ada kategori berupa clothes, elektronik, furniture. Nah, ini di bagian user sebelah kanan ada customer, admin, ada gambarnya, ada nama, email, dan lain-lain. Untuk melihat lebih banyak lagi produk, kita klik all produk. Ini ada beberapa macam jenis kategori produk, ada fashion, furniture, makanan,
Ini ada deskripsinya, ada harga, dan juga judul. Jadi, hasil dari praktik ini, kita bisa melihat kemampuan data yang diakses melalui API terlihat lebih ringan ketika kita gunakan. Nah, ketika kita scroll atau kita klik, ini terlihat lebih ringan dan nyaman kita gunakan. Nah, itulah sebabnya mengapa development aplikasi apapun saat ini sudah menggunakan API dibandingkan akses langsung ke database. Nah, bisa kita lihat ini sangat mudah sekali kita akses ya, dan tidak terasa berat ketika kita klik apapun yang kita ingin lihat.